Halo Baguser, kali ini ada alur cerita film berjudul Eraser. Film ini diproduksi tahun 1996 dan dibintangi oleh aktor legend Arnold Schwarzenegger dan juga Vanessa Williams. Film yang bercerita tentang program perlindungan saksi tersebut cukup seru untuk disimak. Sebelum menyimak, yuk sekarang subscribe dan nyalakan notifikasi akun Film Bagus biar gak ketinggalan setiap update-nya. Terima kasih. Awal cerita dimulai dari sekawanan penjahat yang akan membunuh pasangan suami istri Johnny Castello. Mereka akan dihabisi karena akan bersaksi dalam persidangan kasus yang melibatkan jaringan mafia. Ketika hendak dibunuh, muncul sosok berkostum ninja menghabisi satu persatu penjahat itu. Dia adalah bernama John Kruger. Setelah penjahat itu tewas semua, Johnny Castello dan istrinya juga dibuat seolah-olah mati. Hal ini dilakukan untuk melindungi Johnny dari buruan para penjahat. Seluruh identitasnya dirubah, sehingga Johnny mendapatkan identitas baru. Smile. You've just been erased. John Kruger sedang dipanggil oleh pimpinan kantor perlindungan saksi yang bernama Beller. Dia diberi tugas baru, yaitu melindungi seorang wanita bernama Lee Cullen. Cullen adalah pegawai dari perusahaan pembuat senjata, yaitu Cyrus. Dia sedang mendapatkan bukti bahwa perusahaan tersebut akan menjual senjata mematikan dan canggih kepada pihak luar negeri dan teroris. Siang itu, Cullen bersama FBI sedang mengambil bukti penting dari perusahaan Cyrus tentang pembuatan senjata mematikan tersebut. Cullen nampak cukup berhati-hati dalam mengcopy file yang akan menjadi bukti perdagangan senjata ilegal itu. Namun Cullen akhirnya ketahuan oleh pimpinannya. Dia sangat marah kepada Cullen dan akhirnya dia bunuh diri. Melihat hal itu, Cullen melarikan diri dan dikejar oleh keamanan, namun kemudian diselamatkan oleh FBI. Di kantor FBI, Cullen didatangi oleh John Kruger yang akan segera memberi perlindungan kepadanya. Melihat hal itu, Cullen terkejut. Ia merasa hidupnya menjadi tidak bebas lagi. Cullen menolak dan pulang ke rumahnya. Di rumahnya, ia menelpon temannya yang merupakan wartawan yang bernama Isaac. Cullen berencana untuk membocorkan perdagangan senjata ini kepada media. Namun di rumah, Cullen ternyata sudah ada mantan kekasihnya. Sementara itu, di luar, para penjahat sudah mengepung rumah Cullen. Mereka sedang mengincar Cullen dengan senjata mematikan dan canggih. Ketika akan ditembak, tiba-tiba datanglah John Kruger, menyamar sebagai pengantar paket. Dia masuk ke rumah Cullen dan melindunginya dari tembakan senapan canggih itu. Para sniper di luar langsung menembakkan senjatanya. Mantan kekasih Cullen tewas tertembak, sedangkan John dan Cullen bersembunyi di balik kulkas agar tidak terdeteksi senjata pencari panas tubuh itu. Akhirnya John Kruger memasang jebakan gas LPG yang membuat rumah itu meledak seketika. Kemudian mereka berhasil lolos dari para sniper tersebut. Sementara itu, agen FBI mendapatkan CD file itu memberikan barang buktinya kepada bagian penyimpanan. Namun oleh oknum polisi, CD itu diganti dan diberikan kepada Wakil Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Menteri Pertahanan ternyata juga merupakan dalang kasus perdagangan ilegal senjata canggih ini. And get it. Whatever it takes, get it. Lalu John membawa Cullen ke tempat persembunyian. Dia memberitahukan semua prosedur jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. John menegaskan dirinya hanya bekerja sendirian. Kemudian John menemui kawan seniornya yang bernama Robert. Robert mengatakan ada perubahan strategi dalam perlindungan saksi, dan ini merupakan perintah dari atasan langsung. Kemudian, ia meminta tolong kepada John untuk ikut dalam pengamanan salah satu saksi yang ditanganinya. Very nice lady. So let's bring her out safely. Tim Robert dan John tiba di rumah saksi. Kemudian nampaknya sudah ada orang yang melakukan penyanderaan terhadap saksi. John berhasil membunuh beberapa orang penjahat, kemudian Robert menembak orang yang menyandera saksinya. Tetapi ternyata Robert juga bagian dari polisi jahat. Dia menembak saksi dan mengatakan saksi ini mempunyai hubungan dengan kasus Cullen. Yeah. Melihat ini, John disuruh Robert untuk memberitahukan di mana posisi Cullen. John sebenarnya sudah curiga,
Namun John mengatakan Cullen berada di kota Atlanta. John sengaja berbohong untuk mengamankan saksinya. Di pesawat, John meminum air mineral, dan ternyata minuman itu sudah diberi obat bius. John pingsan, namun sempat memberikan kode darurat kepada Cullen. I had it. Namun Robert langsung mengetahui bahwa Cullen berada di New York, bukan di Atlanta. Sementara itu, Cullen yang berada di New York langsung berkemas untuk segera keluar dari rumah perlindungan dan menuju kebun binatang. Hal ini adalah prosedur yang diberikan John Kruger kepada Cullen. Adegan kembali pada John Kruger. John sudah siuman. Dia kemudian ditodong pistol dan Robert memaksa John untuk menjemput Cullen. John dilaporkan oleh Robert sebagai pengkhianat. Tetapi dengan secepat kilat, John melempar pisau dan merebut pistol. Kemudian membuka pintu pesawat dan dia memakai parasut dan terjun. John mendarat darurat. Untung masih hidup ya. Dia segera menuju New York dengan kendaraan truk. Sementara itu Robert tiba di New York dan mengetahui di mana Cullen berada, yaitu di kebun binatang. Robert memerintahkan seluruh anak buahnya menuju tempat itu untuk menangkap Cullen. Sementara itu, Cullen yang berada di kebun binatang New York, tiba-tiba ada agen yang mengaku tim dari John. Cullen yang curiga langsung saja menembak kaki orang itu dan kabur menuju kandang buaya. Beberapa orang mengejarnya sambil menembaki Cullen. Nah, adegan berikutnya, John Kruger yang tiba di kebun binatang sambil menabrakkan truknya. Kemudian dia muncul di kandang buaya menolong Cullen yang sudah terdesak. Dengan cerdik, John menembak akuarium penuh buaya itu sehingga para buaya itu keluar dan memakan seluruh orang-orang yang mengejar Cullen. Beller yang datang di lokasi dengan helikopter langsung bertemu Robert. Dia diberitahu bagaimana John menjadi pengkhianat, namun nampak raut wajah Beller tidak percaya kalau John mengkhianati negaranya. Sementara itu, John dan Cullen berhasil melarikan diri menuju sebuah gereja. Di sana John menelpon Beller. John disuruh untuk menyerahkan diri, namun John menolak sampai ada bukti dia tidak bersalah. Kemudian, Cullen menunjukkan salinan CD file sebagai bukti. Namun CD itu hanya bisa dibuka di kantor Cyrus saja. Nah, John mulai merancang strategi untuk memasuki kantor Cyrus. Langkah pertama, John menemui Johnny Castillo. Dia ingin Castillo bisa membantunya memasuki gedung Cyrus. Dan langkah berikutnya yaitu mencuri sebuah ambulan dari rumah sakit. Keesokan harinya, Robert menemui Wakil Menteri Pertahanan yang menjadi dalang semua ini. Robert mengatakan bahwa John Kruger pasti akan masuk gedung Cyrus. Dia akan mencegatnya di sana. Wakil Menteri Pertahanan itu mengancam Robert untuk segera membereskan persoalan tersebut karena senjata yang akan dijual akan dikirimkan malam ini. Robert mempersiapkan seluruh timnya untuk berjaga dan memperketat ruang utama penyimpanan file. Kemudian tiba-tiba ada Johnny Castillo masuk gedung Cyrus menyamar sebagai pengantar pizza. Kemudian dia diperiksa oleh penjaga dan Johnny pura-pura terkena penyakit ayan dan kejang-kejang. Ambulan pun datang. Dan benar saja, di dalam ambulan itu adalah John Kruger bersama Cullen. Mereka berhasil masuk gedung dan kemudian menjalankan program untuk membuka CD file tersebut. Di dalam program itu terlihat jelas bahwa ada 1.000 senjata canggih akan dijual kepada mafia di Rusia melalui pelabuhan Baltimore malam ini. Kemudian komputer John teridentifikasi oleh tim Robert dan mereka segera mencari lokasi John. Got him. 25th floor. Para penjaga digerakkan dan berhasil menemukan lokasinya. Akhirnya terjadilah tembak-menembak. John melarikan diri bersama Cullen. Namun Cullen tertangkap oleh Robert. Robert membawanya pergi bersama helikopternya. John bersama Castillo menukar mobil ambulan dengan mobil sedan mereka dan segera menuju pelabuhan Baltimore. Di pelabuhan, Castillo menemui saudaranya yang merupakan pimpinan Persatuan Serikat Buruh Pelabuhan. John Kruger menceritakan bahwa akan ada pengiriman senjata ilegal di pelabuhan, dan ia meminta tolong untuk menghentikan transaksi tersebut. Castillo dan teman-temannya menuju gerbang pelabuhan dan mereka dicegat penjaga. Mereka sengaja mengalihkan perhatian penjaga agar John Kruger bisa masuk lewat atap dan John langsung menghabisi 2 orang penjaga lainnya. Namun aksi itu terdengar oleh para sniper yang sudah siap menembak dengan senjata canggih tersebut. John Kruger dibombardir oleh tembakan demi tembakan. Dia terluka karena tertimpa reruntuhan bangunan.
Tapi ia bangkit dan membunuh para penjaga tersebut dan berhasil merebut senjatanya. John membalas dengan menghancurkan seluruh pos-pos penjagaan. Namun Robert menahan Cullen muncul. Robert langsung menembak John dan terkena bahunya. John yang tersungkur berusaha mengejar Robert dan berhasil menaiki kontainer yang berisi ribuan senjata. Tetapi perkelahian antara dua rekan kerja ini dan John berhasil melepas rantai pengkait kontainer dan Robert jatuh tertimpa pintu kontainer. Polisi datang bersama Beller terus menahan Robert. Beberapa hari berselang, persidangan pun dimulai. Nampak Wakil Menteri Pertahanan dan Robert yang menjadi tersangka menyangkal semua tuduhan kepada mereka. Kemudian terlihat John Kruger dan Cullen telah bersaksi atas kejadian tersebut. Dan mereka memasuki van, tiba-tiba van itu meledak. Tetapi ternyata ini adalah skenario John melarikan diri lewat bawah tanah. Sedangkan Robert naik mobil limosin bersama Wakil Menteri Pertahanan. Mobil limosin itu tiba-tiba berhenti dan handphone mobil berbunyi. Rupanya John menelpon Robert dan mengatakan mereka sedang dihapuskan dari muka bumi. Ternyata mobil itu dikemudikan oleh Castello dan berhenti di tengah jalur kereta api dan kemudian yang terjadi adalah tertabraklah mobil itu sampai meledak. Nah, selesai sudah cerita alur film Eraser. Gimana? Seru kan? Yuk jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi akun Film Bagus. Terima kasih.